Edgar Channel. Saat ini kita akan membahas judul Orang Tuaku Kebanggaanku. Sebagai orang tua, kita sering menuntut anak dan berharap anak menjadi lebih sukses, menaati kita, menurut apa kemauan kita. Bahkan kita lebih berharap dan menuntut anak sesuai dengan harapan kita. Tetapi, sudahkah kita melakukan peran orang tua dan sudahkah kita menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anak kita? Nah, sebelum kita berharap anak menjadi apa yang kita harapkan atau menjadi orang sesuai dengan harapan kita, sebaiknya kita melakukan dulu peran sebagai orang tua yang baik. Lakukan kewajiban kita dulu. Otomatis anak akan menjadi yang baik sesuai dengan harapan kita. Pertama, jadilah teladan bagi anak dan selalu mendoakan yang terbaik buat mereka. Anak sering meniru atau mereka sebagai peniru dari sikap orang tua. Nah, dengan sikap dan perilaku kita, tanpa kita memerintah, anak akan melihat kita sebagai teladan mereka. Dan mendoakan anak itu yang terpenting, karena doa orang tua pastinya lebih baik dan doa kita sangat berperan penting dalam kesuksesan anak. Yang kedua, berikan kasih sayang yang penuh dan bukan hanya materi. Kasih sayang dan kedekatan orang tua terhadap anak jauh lebih penting daripada kelimpahan materi. Jadi saat kita bekerja, waktu untuk anak adalah yang terpenting. Jangan bekerja yang utama. Bahkan ada yang bekerja atau meninggalkan anaknya berbulan-bulan dan hanya melihat anaknya 1 tahun sekali. Itu akan membuat kedekatan antara orang tua dan anak kurang harmonis ya. Jadi anak itu bukan meminta materi saja, tetapi mereka butuh kasih sayang dan kedekatan orang tua. Dan materi saja tidak akan memberikan kasih sayang buat anak. Menjadi teman curhat bagi anak. Jika kita menjadi teman curhat bagi anak, mereka akan merasa nyaman bercerita dan terbuka kepada orang tua. Bahkan apa yang mereka alami, kita sering menanyakan pengalaman dengan teman-temannya. Dengan menjadikannya sebagai teman curhat, itu akan membuat anak selalu terbuka dan apa isi hatinya pasti selalu diceritakan dengan orang tua. Hal itu untuk mengurangi kebohongan antara anak dengan orang tua. Yang keempat, memberikan yang terbaik untuk anak. Sebagai orang tua, tentunya kita lebih mementingkan kepentingan anak daripada pribadi atau diri kita sendiri. Misalnya saat kita membeli baju, kita lebih mengutamakan membelikan untuk anak dulu. Dan untuk kita tidak penting, kadang kita untuk diri sendiri besok-besok saja. Yang lebih penting untuk anak. Dan jika kita pergi makan keluar, pasti kita yang pertama ingat anak dulu ya. Nah, dengan memberikan yang terbaik buat anak, anak merasa diperhatikan dan merasa disayangi oleh orang tua. Yang kelima, tidak menyerah dan tidak melimpahkan tanggung jawab sebagai orang tua. Terkadang sebagai orang tua yang memiliki ekonomi pas-pasan, dan anaknya banyak, mungkin merasa menyerah. Dan ada yang mungkin diserahkan panti asuhan atau bahkan meninggalkan anak. Jangan sampai seperti itu ya, karena tugas dan tanggung jawab orang tua adalah memelihara anak dari kecil sampai besar. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi jangan pernah menyerah, terus semangat dan bekerja keras untuk anak. Yang keenam,
Yang keenam, membuat anak bahagia dan jangan jadikan aset di masa tua. Nah, sering orang tua berpikir jika kita memberikan yang terbaik buat anak, nantinya di masa tua kita tidak akan kerepotan, atau bahkan siapa yang menabur pasti akan menuai, dan dengan anak yang sukses tentunya kita di masa tua akan lebih enak. Kadang orang berpikir seperti itu. Jangan berpikir seperti itu dulu, tapi jadikan anak bahagia, bukan aset ya. Anak bukan aset atau bukan barang. Jadi jadikan mereka bahagia. Dengan bahagia pasti anak akan menjadi sukses. Yang keenam, membuat anak bahagia dan jangan jadikan aset di masa tua. Nah, sering orang tua berpikir jika kita memberikan yang terbaik buat anak, nantinya di masa tua kita tidak akan kerepotan, atau bahkan siapa yang menabur pasti akan menuai, dan dengan anak yang sukses tentunya kita di masa tua akan lebih enak. Kadang orang berpikir seperti itu. Jangan berpikir seperti itu dulu, tapi jadikan anak bahagia, bukan aset ya. Anak bukan aset atau bukan barang. Jadi jadikan mereka bahagia. Dengan bahagia pasti anak akan menjadi sukses. Yang ketujuh, dengan menjadi orang tua yang dibanggakan anak, tentunya akan menghasilkan anak yang membanggakan orang tua. Teladan-teladan yang diberikan orang tua dan kerja keras kita membesarkan anak tanpa menyerah, tanpa mengeluh, memberikan yang terbaik buat anak, dekat dengan anak, itu akan menghasilkan anak yang membanggakan kita juga secara otomatis. Yang kedelapan, menjadikan anak lebih baik dan lebih sukses dari diri kita. Dengan pola pikir seperti itu, kita akan memberikan yang terbaik buat anak. Misalnya dengan pendidikan kita yang mungkin sebelumnya hanya D3 atau S1, kita berpikir anak harus memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari kita, dan mungkin pekerjaan kita ada yang biasa saja. Kalau bisa anak lebih mendapat pekerjaan yang lebih baik dan bahkan lebih sukses dari kita, itu pola pikir yang membuat kita bersemangat dalam membesarkan anak. Nah, kita lihat beberapa contoh orang tua dan testimoni dari mereka selama mereka membesarkan anak dari kecil, bahkan anaknya yang jumlahnya banyak atau dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, tapi mereka bisa membesarkan anaknya dari kecil sampai besar tanpa mengeluh, tanpa merasa menyerah, tanpa merepotkan orang lain. Mereka berusaha keras sendiri. Nah, kita di masa ini jangan sampai kalah dengan orang tua zaman dulu ya, yang sudah merawat anaknya dari kecil dengan ekonomi yang pas-pasan, tapi mereka bisa menyekolahkan anaknya sampai tingkat perguruan tinggi, bahkan anaknya lebih sukses dari orang tuanya. Yuk kita simak. Mbah, anak-anaknya berapa Mbah? 5. Dulu dari kecil pekerjaannya sebagai petani. Sembarang petani. Nah, di masa anak-anaknya masih kecil bisa menghidupi anak-anaknya semua sampai besar, itu karena kerja keras atau Saya sembarang gawean gelem. jadi semua anaknya nggak kekurangan ya Mbah, bisa dipenuhi kebutuhannya sampai besar, nggak sampai merepotkan orang lain ya Mbah? Ora iso, pokoke iso golek penghasilan terus di makani anak-anak. Mbah, untuk sikap yang diajarkan buat anaknya sejak kecil apa Mbah yang diteladankan buat anaknya? Pokoke cilik iso nyambut gawe dhewe. Mandiri. Terus anak wong ya dadi balesi. Jujur. Terima ngalah. Anda pasor. Jadi tidak membalas kejahatannya Ya, Mbah. Balas. Jadi paring keselamatan. Orang nalang apa-apa. Sekarang anaknya sudah besar-besar,
taat dan patuh apa sama orang tua ya Mbah. Ada yang sudah sukses, sudah kuliah sampai jadi apa aja Mbah anaknya Mbah? 5. Nek 5. Dadi paling iso. Mbah. Anaknya perhatian dan ingat sama orang tua ya Mbah. Ya. Pokoke sing tuwa sayang mbek sing nom sayang mbek sing tuwa. Mati kabeh, ora ana apa-apa dimaneni. Mbah sekarang anaknya sudah besar-besar, hidupnya lebih Lumayan. mapan ya Mbah. Mapan kabeh. Keparing kesehatan kabeh, ora ana apa-apa. Sekolahnya sampai ada yang sarjana. Sekolah udah pinter kabeh, ora paring do. Jadi apa aja Mbah anaknya Mbah? Ora ada apa-apa, pokoke awake paring do sehat kabeh. Duwe kepinteran. Dadi pendhita, dadi guru, sak guru-gurune. Anaknya sekarang lebih mapan jadi apa aja Mbah? Wis do mapan nyambut kabeh. Saiki kula garek nyuwun mawon. Mbak anak-anak paring saya sudah perai di rumah. Anaknya sekarang di mana saja Mbah? Ning Jakarta 1. Yang jadi pendeta. Pendeta ning Jakarta Pusat 1 jadi pendeta. Ada yang jadi guru. Di rumah jualan. Ya toh.